Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ustazah Santi Prihastuti, kepada yang terhormat segenap Dewan Guru, para asatid dan asatidah, dan juga kepada karyawan SD Irada Full Day Education, dan juga tak lupa kepada Bapak Ibu wali murid serta anak-anakku yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dari Allah untuk menjalani segala hal apa yang kita lakukan. Semoga kita selalu senantiasa diberikan Allah keberkahan dalam hidup. Semoga kita selalu senantiasa diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah tuntunan ajaran yang telah menuntun kita hingga saat ini, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ajaran ad-dinul Islam. Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, dalam menjalani aktivitas sehari-hari tentu kita selalu berharap mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah kita lalui tadi. Di dalam berbagai aktivitas kita tidak mungkin sampai tidak mengharapkan apapun yang mana kegiatan tadi, aktivitas tadi sudah kita lakukan. Salah satu hal yang harus kita harapkan yaitu mendapatkan keberkahan dalam hidup. Keberkahan sendiri merupakan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala situasi maupun segala kondisi. Tentu tak seorang pun mau jika aktivitas yang dia lakukan itu tidak mendapatkan keberkahan dalam hidup. Namun dalam prakteknya nyatanya banyak yang lupa atas apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ajaran yang diberikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah selalu membaca Bismillah ketika akan memulai dalam suatu kegiatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wadkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila, yang artinya sebut nama Tuhanmu dan beribadalah kepadanya dengan sepenuh hati. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan maksud daripada sebut Tuhanmu adalah kita dianjurkan untuk selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika akan memulai membaca Al-Quran, dan juga ketika akan memulai dalam segala aktivitas yang mau kita lakukan. Memasang sepatu contohnya, kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Memakai pakaian, kita Bismillah terlebih dahulu. Kita membuka lemari pun harus Bismillah terlebih dahulu. Untuk apa kita harus membaca Bismillah terlebih dahulu? Karena apa yang akan kita mulai dengan Bismillah tadi, tentu kita akan mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah kita lakukan tadi. Sebagaimana ada di dalam kitab Nawadir, kitab yang berisi tentang kisah-kisah yang sering terjadi. Di dalam kitab Nawadir, di situ dikisahkan ada seorang perempuan yang sholihah, dan perempuan tadi memiliki seorang suami yang mana suami tersebut itu suami kurang baik. Pada saat itu
suami bilang kepada si hakim, wahai hakim, istriku ini telah berbuat ini, telah berbuat itu difitnah. Jadi suami tadi memfitnah istrinya agar suami tadi bisa menceraikan istrinya tadi. Padahal istrinya itu solehah, seorang wanita yang solehah. Nah, segala cara dilakukan oleh suami tadi untuk menceraikan istrinya. Sampai suatu ketika ada salah satu kejadian di mana si suami ini memberikan sekantong uang. Sekantong uang kemudian diberikan kepada istrinya. Wahai istriku, simpanlah uang ini. Sebagaimana diceritakan di dalam kitab Nawadir tadi, uang yang di dalam kantong tadi disimpan oleh si istri tadi di dalam lemari. Di dalam lemari sudah disimpan oleh si istri tadi. Kemudian pada malam hari saat istrinya sudah tertidur, suami tadi mengambil uangnya yang di dalam kantong tadi. Mengambil uangnya kemudian dibuang ke sumur. Terus kemudian paginya si suami tadi melaporkan kejadian lagi kepada si hakim, memfitnah lagi istrinya bahwa menuduh istrinya tadi telah mengambil uangnya. Kemudian si hakim mendatangkan istrinya tadi. Wahai istrinya si fulan, apakah benar uangnya fulan ini kau ambil? Kata istrinya, tidak, itu tidaklah benar. Kemudian si hakim bilang kepada suaminya, bilang kepada fulan tadi, wahai fulan, istrimu tidak mengambil. Kemudian saling beradu mulut. Akhirnya si hakim memutuskan untuk mengunjungi rumahnya, untuk melihat kejadiannya, untuk melihat barang yang ada di dalam rumahnya tadi. Kemudian si hakim diantar oleh seorang suami istri tadi. Begitu sampai di rumah, si istri tadi disuruh hakim tadi buka pintunya. Wahai istrinya fulan, disuruh buka lemari tadi, tempat di mana menyimpan uang yang ada di dalam kantong tadi. Sambil membaca bismillah, lemari tadi dibuka oleh si istri. Ternyata uang yang tadinya sudah dibuang oleh suami tadi tiba-tiba masih ada. Kemudian si hakim mengetahui kejadian itu. Marah si hakim kepada si suami tadi. Marah semarah-marahnya. Kamu memfitnah istrimu, kamu menuduh istrimu yang tidak-tidak. Padahal nyatanya apa? Nyatanya istrimu tidak melakukan hal yang demikian. Kemudian kejadian itu sudah terlalui. Malam tiba, hari sudah berlarut malam. Istrinya tertidur duluan. Kemudian paginya istri tadi berani bilang, wahai suamiku, aku tahu uang yang ada di dalam kantong itu kamu buang di sumur. Kaget si suami tadi. Lah, kok kamu tahu? Iya, tadi malam aku dimimpiin oleh seorang malaikat. Dalam mimpi itu malaikat mengambil uang yang ada di dalam kantong tadi di dalam sumur, kemudian dikembalikan di lemari tadi. Kemudian melihat hal yang seperti itu semua apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, yaitu ketika akan melakukan segala aktivitas, melakukan semua aktivitas baik dalam aktivitas kecil maupun aktivitas yang dalam hal yang besar, kita masih tentu harus mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Ya. Di dalam hadis Nabi juga diterangkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah, bunyinya apa? Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Yang artinya setiap perkara yang mengandung kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kebaikan tersebut akan terputus. Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari segala apa yang sudah dikisahkan tadi,
dari segala sumber dari Al-Quran maupun dari hadis juga sudah diterangkan. Alangkah baiknya kita melakukan hal yang sama, melakukan hal yang sudah diajarkan oleh Allah, hal yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Memulai hal apapun, memulai segala aktivitas dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa hikmahnya? Apa yang dapat kita ambil setelah kita membaca bismillah terlebih dahulu? Yaitu mendapatkan keberkahan di dalam kita, di dalam menjalani sesuatu yang kita kerjakan tadi. Kalau sudah diniatkan keberkahan, maka aktivitas yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan itu dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian kaidah dengan judul kisah keutamaan membaca bismillah dalam menjalani segala aktivitas. Semoga kita tetap dapat bertemu di dalam kaidah-kaidah berikutnya. Sedikit yang Ustadz sampaikan, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya, apabila dalam tutur kata, dalam tingkah laku dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.